Dua pertanyaan tercepat dan pertanyaannya harus sesuai dengan tema kajian kita pada malam hari ini. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini ada Kaki Ramdhani, kepadanya saya persilahkan. Halo Kaki, maaf suaranya belum ada. Terus Kak? Bentar. Baik Kak Kiki, jika masih ada kendala mungkin di sini saya akan membacakan pertanyaan yang ada di room chat terlebih dahulu. Atau bagaimana Kak? Baik Kak Kiki, apakah masih terkendala? Baik, mungkin untuk suara Kak Kiki masih terputus-putus Kak. Cukup. Gimana? Tidak over. Ya Ustaz. Suaranya masih belum jelas Kak Kiki. Mungkin silakan bisa dituliskan saja di kolom chat jika masih terkendala koneksinya. Afwan. Soalnya kalau di saya ini suaranya masih terputus-putus ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tadi? Diulangi lagi ya. Baik. Assalamualaikum. Yang bertanya Ustaz, kalau validasi dari manusia perkenalkan masa sementara dan nggak pernah cukup, lalu sumber ketenangan hati yang benar-benar mengenyangkan apa menurut Islam? Bagaimana cara melatih hati supaya lebih butuh ridho Allah daripada pujian makhluk? Mungkin hanya itu aja Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaannya ditolong dulu atau dijawab ya?
Baik, ini untuk pertanyaannya apakah sudah? Iya, udah. Baik, Tafadol, Ustadz Alfa, boleh langsung dijawab saja. Apakah pertanyaannya sudah bisa tertangkap? Sudah, kalau begitu saya izin jawab ini. Saya terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya. Berarti ini pertanyaannya kurang lebih bagaimana cara mencari ketenangan hati kalau validasinya bukan dari manusia, gitu ya? Benar ya? Oke, kalau melihat dari teori tadi dan materi yang saya sampaikan tadi, itu kan ada tingkat-tingkatan kebutuhan manusia, dimana setelah kebutuhan sadar akan makan, kebutuhan dicintai dan diterima, pokoknya di keempat itu baru ada sistem yang dimana validasi. Yang dimana validasi ini adalah hal yang kita butuhkan kalau beberapa tangga sebelumnya sudah terpenuhi, atau bahkan nggak harus terpenuhi itu. Biasanya orang tiba-tiba langsung loncat karena fenomena yang dengan rumors, ya kan? Fenomena invisible wall yang saya singgung di awal, yang sama semua pencapaian orang di media sosial tanpa batas yang bikin itu tuh kita makin haus validasi. Kita juga pengen dong menampakkan kejagoan kita, kesuksesan kita, pencapaian kita juga pengen dong terlihat keren di sosial media. Bagaimana cara mengatasi ini? Kita kan udah di zaman ini ya, itu zamannya. Kalau kita lihat dari teori Maslow, di atas esteem itu ada yang namanya self actualization. Self actualization itu berbicara tentang bagaimana kita menemukan diri kita, bagaimana kita menjadi versi terbaik kita, yang dimana kalau kita udah menemukan menjadi diri dan apapun yang kita rasa ini jalanku nih, secara otomatis kita udah loncat tuh dari meaningful ke visionful, dan paling atas yang keempat sebentar aku sambil lagi ya. Baik, Kak Tuti, apakah sudah cukup menjawab? Bentar, sebentar Kak. Dikit lagi. Baik. Nah, ini kan tadi kalau validation tempatnya di sini nih. Nah, kalau kita sudah melakukan itu tadi, atau kita punya mimpi, kita kan visionful, yang bergerak karena mimpi. Nah, tapi ini juga kadang-kadang kita stuck di sini, karena ya setelah dapat mimpi itu apa? Kalau apa? Kita butuh meaningful. Spiritual mengakomodasi sisi ini begitu keterbatasan. Contohnya ya, kalau udah mencapai semuanya ya apa setelahnya? Kalau dikit kan kita tahu akhirat ada neraka di surga. Kita perlu meaningful supaya kita bisa melakukan hal-hal kebaikan untuk melandasi setiap niat kita untuk membekali kehidupan setelah dunia ini. Karena orang yang rugi adalah orang yang hanya mengejar dunia. Orang yang keliru adalah orang yang hanya mengejar agama saja. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang menjadikan dunia sebagai jembatannya ke akhirat. Nah, itu kita perlu cari. Nah, kalau di self-actualization ini selesai di ya udah unik dan di bawahnya ada esteem, yaitu pengen validasi sukses, ya kan? Nah, di atasnya lagi
Itu dijawab sama Azarian. Jadi, wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun kan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia selainkan untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Ya, kalau di sains itu namanya self transcendence, di mana kita bakal bisa ke tahap ini. Kalau kita nggak bisa self actualization dulu, kita harus mengenal diri kita siapa dulu. Kalau kita selesai sama diri kita, masuk ke self transcendence, yaitu kita melakukan semua hal di dunia ini ya karena untuk Allah, untuk Tuhan, untuk umat. Dan sukses punya dulu stres itu tidak terasa bedanya di teori Maslow yang bertingkat-tingkat ini. Itu self transcendence kita lakukan untuk mau di barang safety atau apapun lah, itu bisa kita landasi semuanya karena seiring berjalannya waktu kita niatkan semua hanya kepada Allah. Contoh sudah seperti juga tadi saya makan karena supaya saya bisa bertenaga agar bisa beribadah. Saya tidur cepat supaya bisa bangun subuh. Itu hal sederhana tuh. Ada lagi lebih kompleks. Saya menikah karena saya pilih beribadah. Saya memilih karena Allah, karena kriteria yang sesuai sama kriteria yang disukai sama Allah. Saya menjadi dokter sama membantu sama saya menjadi pebisnis supaya bisa dan uang itu saya bagi orang-orang. Itu tetap menjadi kita setiap niat kita setelah ngasih karena Allah. Itu dia macam kita melandasi niat kita untuk kebaikan diri kita sendiri dan untuk Allah. Kurang lebih seperti itu. Siapa namanya? Kiki ya. Apakah sudah terjawab? Kiki, baik, apakah sudah terjawab? Kak Kiki, mohon maaf untuk pertanyaannya tadi mungkin bisa ditulis kembali di chat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin teman-teman di sini mohon maaf tadi yang bertanya itu ada Kak Fitri Rahmadani. Saya membacakan pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan Anda atas nama Fitri Rahmadani dari Room 5. Sosial saat ini banyak orang menilai dirinya dari jumlah likes, komentar, dan juga viewers dan followers memiliki. Bagaimana fenomena tersebut menunjukkan bahwa validasi tidak akan pernah benar-benar mengenyangkan hati manusia, justru dapat membuat seseorang semakin merasa kurang, cemas, serta terus membandingkan dirinya dengan kehidupan orang terlihat lebih sempurna di media sosial. Mengapa semakin banyak pengakuan yang diterima seseorang terkadang justru membuatnya semakin takut kehilangan perhatian, merasa tidak puas, dan terus mengejar validasi tanpa akhir demi merasa diterima dan dianggap berharga oleh lingkungan sekitarnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz, mungkin bisa langsung saja dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya. Saya menjawab, mungkin ini cukup identik ya sama kasusnya Joko tadi. Si Joko ini kan dia awalnya berkarya karena passion, terus seiring berjalannya waktu karena dia konsisten akhirnya menunjukkan like, views, dan followers yang dia langsung pasangkan. Adalah satu waktu dia mendapatkan jutaan views dan dia akhirnya kaget. Nah, kenapa justru setelah keesokan harinya dia malah sedih? Kenapa? Bukannya dia harus senang ya? Karena dia didominasi sama perasaan cemas. Gimana ya untuk membuat ini viral lagi? Gimana ya untuk mempertahankan views dan likes ini gitu? Dia berupaya untuk mencari konten-konten supaya dia nggak redup, supaya dia tetap mendapatkan atensi. Tipikal konten seperti ini, tipikal orang yang seperti ini sangat sulit mendapatkan kebahagiaan, guys, karena ya dia hanya bisa bahagia kalau mendapatkan pujian, padahal pujian itu sendiri di luar kendali kita. Itu nggak bisa kita kendalikan, dapat orang lain.
pandangan orang lain terhadap kita itu di luar kendali kita. Itu dulu. Kita harus tahu apa yang di dalam dan dalam kendali kita. Cara kita hanya meniatkan segala sesuatu karena Allah itu kan di dalam kendali kita. Cara kita memilih untuk tidak mendengarkan perkataan orang lain itu kan di dalam kendali kita juga. Jadi sebenarnya kita bisa mengendalikan persepsi kita terhadap orang lain, atau kita bisa milih loh, aku pengen terlihat keren di mata siapa, di mata Allah kan atau di mata orang lain gitu. Tapi kalau udah kebiasaan gimana, mungkin seperti yang aku jadikan penutup tadi, kamu mungkin kurang percaya diri karena kamu lebih percaya pendapat orang lain, pandangan orang lain daripada pendapatmu sendiri terhadap dirimu, ya kan? Kalau kamu percaya sama dirimu, kamu gak perlu pendapat orang lain, persetujuan orang lain, pengakuan orang lain untuk kamu percaya sama dirimu. Cara cepatnya adalah kamu harus bisa percaya sama dirimu. Gimana caranya? Kamu buktikan kalau kamu konsisten, kamu buktikan kalau kamu juga bisa melakukan hal-hal baik tanpa harus menunggu orang lain. Karena hanya itu yang bisa kamu lakukan untuk bikin kamu percaya sama dirimu. Karena efek kalau kamu udah percaya diri guys, itu kamu benar-benar gak peduli lagi perkataan orang. Kamu udah gak peduli lagi mau dikata kamu jelek, kamu dikata kamu udah naik followers, dan kamu dikata kamu apalah, dan bahagia terserah gitu. Karena aku yang tahu diriku, kamu enggak, kalian enggak. Aku yang tahu diriku, aku yang tahu jatuh bangunnya diriku, aku yang tahu gimana diriku ini melakukan hal-hal yang kalian gak lihat. Aku doang yang tahu kalau aku sholatnya bagaimana, aku beribadahnya bagaimana, kalian gak tahu, aku doang yang tahu. Nah itu yang hal-hal yang perlu kamu sering lakukan dan biasakan supaya kamu percaya diri, dan akhirnya tidak butuh lagi membuat tahu pendapat. Baik, Kak yang dikatakan atas sama Kak Fitri atas sudah cukup jawab Kak. Insyaallah mungkin sudah cukup menjawab ya. Baik teman-teman semuanya, Masya Allah, tabarakallah, syukran, jazakallah kepada Ustaz atas bagian seperti mohon besar-besarnya. Terima kasih teman-teman semua atas antusias yang sangat luar biasa. Semoga Allah memberikan pemahaman melalui kesempatan lainnya, jadi kita sampai melewatkan kajian di hari berikutnya dengan tentunya materi yang sangat luar biasa dan juga tema yang sangat sesuai dengan apa yang kita rasakan. Jadi teman-teman kita masuk ke dalam acara selanjutnya yang sesi dokumentasi. Aku akan izin dokumentasi terlebih dahulu. Dipersilakan teman-teman untuk on cam dan tetap menjaga adab auratnya teman-teman. Baik kemungkinan yang ditugaskan untuk bagian dokumentasi bisa untuk saja. Ini ada beberapa slide dalam hitungan 1, 2, dan 3 ya. Baik. Siap semuanya, boleh on cam ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Dan ini sudah ada teman-teman. Kita sudah kalau sebelum kita bicara, kami persilakan kepada yang doa kita Fadil.
Afwan Ustadz, silakan untuk Baik, terima kasih atas kesempatannya. Marilah kita tunggu kegiatan positif dan bermanfaat kita pada dari kita. Untuk dari saya, semoga kita semua teman-teman yang berbahagia malam hari ini, semoga kita semua bisa menemukan atau semoga kita tahu pengen membuktikan pada manusia, karena yang ada hanya capek dan makna tidak bisa mengenyangkan kita. Semoga kita bisa menemukan jati diri kita masing-masing dan bisa berkontribusi dan mengingatkan semuanya hanya kepada Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Saya juga mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya teman-teman yang antusias yang udah menunggu cukup lama ya, karena kesalahan teknis. Kita sama-sama semangat sih tadi ya, saya semangat menjelaskan meskipun teman-teman ternyata nggak mendengar, dan teman-teman juga tetap antusias di sini. Saya senang sekali waktu kembali ternyata teman-teman masih ada di sini, senang banget, dan teman-teman masih semangat sampai di akhir, masih benar-benar untuk bertanya. Masih dijaga selalu ya guys, semangat belajarnya. Nah, semoga kita bertemu di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu. Amin amin ya. baik, Afwan. Syukron Ustadz, silakan mungkin untuk bisa meninggalkan forum ini terlebih dahulu. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih juga kepada teman-teman, seluruh teman-teman di sini yang telah hadir dan mengikuti kajian ini dengan penuh kesungguhan. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kita dalam berproses dan bertumbuh. Amin ya rabbal alamin. Apabila selama memandu terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanyalah milik saya. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Sofian Sani Kamila selaku moderator pamit undur diri. Tetap semangat dalam berproses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.